Yo, minasan! Spoiler lengkap chapter 1153 One Piece telah rilis dengan judul Kelahiran Loki, di mana para raksasa beranggapan jika sejak kelahiran Loki, Pulau Elbap mendapat kutukan hanya karena matanya yang menyala seperti Sauron. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1153 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-37. Di tengah perjalanannya, Yamato bertemu dengan Kikunojo, Daimyo dari Ringo, dan bos Yakuza Ocho. Spoiler pun dimulai dengan melihat masa kecil Harald bersama Dory dan Brogy. Harald terlahir kuat dan lebih besar dari yang lain sehingga dia sangat dimanjakan oleh para tetua Elbap. Pada suatu hari, Harald melihat seorang raksasa wanita bernama Ida yang ditangkap dan dijadikan tontonan sirkus di sebuah kota manusia. Hal itu membuat Harald sangat marah sehingga Harald pun menghancurkan kota itu dan membebaskannya. Kita lalu melihat Ida yang memiliki bintik-bintik di wajahnya, bibir yang tebal, dan rambutnya kuncir kuda. Sangat berbeda dari wanita-wanita yang biasanya digambarkan oleh Oda Sensei ya, minasan. Ida lalu bertanya pada Harald, "Siapa kamu?" Dengan santai, Harald menjawab, "Oh, tidak perlu berterima kasih. Aku adalah Raja Elbap. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkan mereka mengolok-olok tanah airku." Tiba-tiba, Ida menampar Harald sangat keras di wajahnya, membuat Harald terkejut dengan ekspresi wajahnya yang lucu. Kita pun dijelaskan bahwa ternyata Ida diselamatkan oleh manusia di kota itu saat dia terdampar karena kapalnya karam. Jadi selama ini dia bekerja sama dengan mereka atas kemauannya sendiri di sirkus tersebut, minasan. Ida lalu memberitahu Harald bahwa dia tidak lebih baik dari siapapun hanya karena dia terlahir kuat. Mendengar kata-kata itu, Harald pun menjadi pribadi yang lebih baik dan mulai tertarik pada budaya yang lain. Kemudian, Harald membawa Ida kembali ke Elbap dan dia ingin menikahi Ida. Tetapi, para tetua raksasa melarangnya karena Ida bukan berdarah murni dari Elbap. Ketika Ida telah tinggal di sebuah desa di Pulau Elbap, Harald menjadi pribadi baru dan mulai menjalin diplomasi dengan negara lain seperti kerajaan Ryugu di Pulau Manusia Ikan. Beberapa tahun kemudian, Ida pun melahirkan Hairuddin, tetapi Harald justru dijodohkan oleh para tetua raksasa dengan Estrida, putri dari raksasa berpangkat tinggi, minasan. Estrida lalu memperkenalkan dirinya kepada Harald jika dia lahir di desa alkohol yang berada di tanah utara, dan Estrida telah mempelajari Feng Shui. Itu sebabnya Estrida melihat bahwa dia telah ditakdirkan untuk dicintai dan disayangi oleh Paduka Harald. Bahkan Estrida meminta tolong agar Harald melupakan gadis dari timur itu serta anaknya. Tentu saja Harald tidak bisa melakukan permintaan Estrida itu, minasan. Sialnya, karena hal itu tetap terjadi. Estrida adalah wanita raksasa yang sangat cantik dengan pakaian penari mirip dengan Nami dan Vivi di Alabasta. Dia sangat terobsesi dengan ilmu Feng Shui sehingga Estrida memerintahkan untuk membuka jendela dan mengganti furniture di istana. Beberapa waktu kemudian, saat Harald sedang di luar negeri, Estrida pun melahirkan Loki, seorang bayi dengan mata iblis mirip dengan Eyes of Sauron yang ada di Lord of the Rings. Melihat itu, Estrida pun panik
dan memutuskan untuk membuang Loki ke dunia bawah. Lalu, Estrida memerintahkan para pelayan untuk memberitahu Raja Harald bahwa bayinya lahir dalam keadaan mati. Kemudian, kita melihat bayi Loki menangis sambil merangkak naik ke pohon harta karun Adam. Bayi Loki sangat terluka karena bertarung dengan beberapa binatang buas dari dunia bawah dan mengalahkan mereka semua, minasan. Wah, apakah Loki menggunakan Hau Shokuhaki untuk mengalahkan semua binatang buas tersebut? Menariknya, bayi Loki baru lahir dan dia sudah bisa merangkak loh, minasan. Gokil! Secara bersamaan, kita diperlihatkan Estrida yang berada di istana, Harald yang sedang berlayar di lautan, dan Ida bersama Hairudin berada di desa raksasa. Di mana Estrida berkata, jika anak itu memang telah diramalkan bahkan sebelum kelahirannya, bahwa suatu hari nanti Raja Harald akan dibunuh oleh putranya sendiri. Para pengawal kerajaan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Estrida. Sementara Harald di lautan berkata, pemerintah dunia menghalangi jalanku lagi. Kenapa negara-negara tidak bisa bertindak dengan bebas? Begitupun dengan Ida dan Hairudin yang ada di desa. Ida mengatakan bahwa itu adalah adik kecilmu. Pasti akan sangat menyenangkan bertemu dengan si bayi. Tetapi Hairudin berteriak dengan penuh amarah, dia bukan saudaraku, dia bukan anak mama. Mendengar itu, Ida hanya merespon lembut anaknya sembari mengatakan jika semua yang dikatakan Hairudin sangat lucu. Kita lalu dijelaskan bahwa dari Ratu Estrida yang jatuh sakit hingga Harald yang resah oleh tembok yang memisahkan negara-negara, setiap bencana yang menimpa Pulau Elbap sejak saat ini dikaitkan sebagai bagian dari kutukan Loki. Dan spoiler lengkap chapter 1153 One Piece pun hanya sampai di sini, minasan. Wah, Loki kasihan sekali ya. Hanya karena matanya yang menyeramkan, sejak lahir dia ditolak oleh ibunya, ditolak oleh saudaranya. Bahkan saat masih kecil, dia juga ditolak oleh Rock di Sebek. Kemudian saat dewasa, Loki ditolak oleh Lola. Dan bahkan Loki ditolak oleh seluruh warga Pulau Elbap. Kelahiran Loki dianggap sebagai kutukan Elbap. Tapi sekarang Loki akan menunjukkan jika dia adalah juru selamat di Pulau Elbap. Sayangnya minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.